Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dimudahkan dalam urusan dunia dan urusan akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi, pejabat struktural Rumah Sakit Paru Sidawangi, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Paru Sidawangi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk menghadiri majelis mulia Majelis Rutin Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat yang rutin diadakan pada setiap hari Jumat pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui forum daring Zoom. Bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi. Salawat beserta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami menghimbau fitur audio seluruh peserta agar dapat dinonaktifkan dan dimohon untuk tertib, tidak mengganggu selama acara berlangsung. Baik, Bapak dan Ibu jamaah Majelis Rutin Rumah Sakit Paru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan, kita awali kajian hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Insya Allah langsung saja kita simak bersama tausiah dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Tafadhal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuhu al-wadihi burhanuhu al-mabsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kuraba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amali la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ai la yusma'u min hadhil arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mohon maaf Ustadz, videonya berhenti.
untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, telah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan melaksanakan salat. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musallin." Celaka bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang dari salatnya telah lalai. Artinya orang salat pun masih celaka jika dia telah lalai dari salatnya. Mungkin ada syaratnya yang tidak dia lakukan. Mungkin ada rukunnya yang tertinggal. Mungkin ia melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di momen ini kita menyempurnakan ibadah salat kita dengan mengetahui salah satu syarat sah salat, yaitu melaksanakan toharah, bersuci atau berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza kuntum ila shalah, apabila engkau ingin pergi mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Bukan hanya wajah yang dibasuh, wa aidiakum ilal marafiki, dan basuhlah kedua tangan kalian ilal marafiki sampai siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah biruusikum dengan rambut kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain sampai mata kaki. Artinya Allah menyuruh kita untuk melaksanakan salah satu ibadah kepadanya, yaitu berwudu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jelas berwudu rukunnya ada 6. Yang pertama adalah niat. Engkau harus niat di dalam hatimu, nawaitul wudu, aku niat berwudu. Maka dengan engkau niat telah melaksanakan daripada salah satu rukun bersuci wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan binniyat, tergantung daripada niatnya. Maka niat berwudu adalah hukumnya wajib dan dikatakan, diucapkan di dalam hati. Kemudian basuh wajahmu, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu dan di antara telinga dengan telinga lainnya. Satu wajah semuanya harus terbasuh dengan air yang suci mensucikan. Kemudian tangan, kuku pun diperhatikan, bagian bawah kuku, jika kuku sedang panjang dan belum sempat memotongnya, maka itu juga harus kemasukan air, harus membuang daripada kotoran-kotorannya, dan jangan sampai lupa apa yang diingatkan oleh Allah, yaitu sampai siku, di mana berarti engkau harus membuka lengan bajumu sampai siku, sehingga siku juga terbasuh air agar sah wudumu. Kemudian mengusap rambut kepala cukup dengan satu kali usapan, walaupun dengan setetes air maka sudah sah. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, maka ini adalah yang wajib. Berapa banyak orang yang berwudu dan wudunya tidak dianggap sah oleh syariat Islam karena bagian belakang daripada tumitnya itu tidak terbasuh oleh air yang suci mensucikan. Maka harus membasuh bagian kaki semuanya, dan terakhir adalah tertib, yaitu melakukan wudu dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kurang lebihnya 6 daripada rukun berwudu. Lantas apa saja hal-hal yang membatalkan wudu? Maka kita juga harus tahu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa saja hal-hal yang membatalkan wudu. Para ulama dalam mazhab Syafi'i telah berpendapat bahwasanya yang membatalkan wudu ada 4 saja. Apa saja? Yang pertama adalah
khuruju syai'in min ahadis sabilain ilal maniyah, adalah keluarnya sesuatu, mohon maaf ini majelis mulia ilmu harus disampaikan, keluarnya sesuatu dari dua lubang jalan, kemaluan depan kubul atau kemaluan belakang dubur, keluar apapun bentuknya, maka itu membatalkan daripada wudhu. Sehingga kita dalam keadaan hadas kecil dan harus berwudu lagi jika ingin melakukan sholat. Maka keluarnya sesuatu dari dua jalan tadi itu membatalkan wudu, baik itu keluar darah, atau keluar angin, atau keluar air kecil, atau keluar air besar, atau keluar darinya adalah madhi, wadi, atau keputihan, maka semua itu jelas membatalkan wudu, illal mania, kecuali keluar air mani. Maka seseorang yang keluar air mani, wudunya tidak batal. Walaupun ada yang lebih wajib daripada wudu atas orang yang keluar air sperma, yaitu mandi junub. Wudunya tidak batal, tetapi dia wajib melaksanakan daripada mandi junub atau mandi janabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hal yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, hilang akal, baik kategori berat, sedang, atau ringan. Dalam bab wudu tidak ada bedanya. Kategori berat gila, kategori sedang seperti mungkin pingsan, kerasukan jin, koma, kemudian epilepsi, dan lain sebagainya, atau kategori ringan seperti tidur saja, baik tidur siang atau tidur malam. Maka hilang akal ini membatalkan puasa seseorang, illa kecuali ada satu keadaan hilang akal, tetapi wudhu dia tidak batal. Ya, apa itu? Adalah duduknya seseorang yang menempel bagian belakang kemaluannya, mohon maaf, bagian duburnya menempel ke tanah. Artinya dalam keadaan duduk, yang duduknya mantap, ya tidak miring ke kanan ke kiri. Maka seseorang, mungkin saja di antara kita yang laki-laki, sholat Jumat, barusan mendengarkan khutbah Jumat, tiba saja tidur saat khutbah, kemudian kita menemukan diri kita telah tertidur selama 10 menit dengan dalam keadaan duduk yang mantap, maka ketika qomat dikumandangkan, engkau langsung berdiri dan langsung sholat. Mengapa? Walaupun engkau hilang akal, engkau tetap dapat mengatur dirimu dengan engkau menjaga tempat keluarnya angin. Hakikat seseorang hilang akal membatalkan puasa maksud kami membatalkan wudhu sesungguhnya adalah karena hilangnya kesadaran diri untuk mengendalikan atau mengetahui ia sedang melakukan hal yang membatalkan wudhu atau tidak. Seseorang yang tidur dia tidak sadar ketika dia tidur dia mengeluarkan angin atau tidak. Berbeda dengan orang yang tidur dalam keadaan duduk. Walaupun dia tidak punya kendali atas dirinya, tetapi dia tetap mempunyai jaminan dengan tertutupnya pintu keluarnya angin. Maka para ulama berpendapat satu keadaan ini hilang akal tidak membatalkan wudhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langsung saja, singkat saja. Yang ketiga, sesuatu hal yang membatalkan wudhu adalah masukubuli au halqati duburi adamin bikafil bakti awil asabi'. Mohon maaf majelis mulia ilmu harus disampaikan, seseorang yang menyentuh kemaluan kubul depan atau kubul belakang dari seorang manusia, baik miliknya sendiri atau milik orang lain, maka menyentuhnya dengan bibatnil kafi, dengan telapak tangan. Telapak tangan adalah yang jika engkau tutup kedua tanganmu, ya, maka dia tidak terlihat, maka itu namanya telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ya, maka itu membatalkan wudhu atau dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam daripada jari-jari, maka itu membatalkan wudhu seseorang. Maka mungkin seseorang dari kita yang tidak sengaja, mohon maaf majelis mulia ilmu harus disampaikan, menggaruk bagian belakang daripada
duburnya, di bagian yang bagian bokongnya, mohon maaf, maka itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu adalah menyentuh bagian tempat keluarnya kotoran. Maka itulah yang membatalkan wudhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini yang ketiga adalah menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, disengaja atau tidak disengaja, maka itu hal membatalkan wudhu orang yang menyentuhnya dan tidak membatalkan wudhu orang yang disentuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langsung saja yang keempat, dan ini adalah pembahasan inti dari pertemuan kita pada hari ini, dan ini menjadi pembahasan yang sangat panjang. Hal yang keempat yang membatalkan wudhu adalah iltiqa basyaratai. Iltiqa bersentuhannya. Ya, bersentuhan yang memenuhi 5 syarat maka membatalkan wudhu. Basyaratai, 2 kulit, harus bersentuhannya di antara 2 kulit. Artinya jika engkau memegang gigi istrimu atau memegang rambut istrimu, engkau dan istrimu dalam keadaan wudhu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu adalah memegang daripada kulit istri. Istri kita harus bahas di sini karena banyak fatwa-fatwa tentang suami istri yang tidak membatalkan wudhu, maka jelas ini adalah pendapat yang salah karena proses akad nikah itu adalah menghalalkan menyentuh istri, bukan menjadikan tidak batalnya wudhu. Jadi suami dan istri tetap batal wudhu karena suami dan istri bukan mahram. Suami dan istri bukan mahram, boleh menikahinya. Maka akad nikah itu hanya menghalalkan proses menyentuh kulit istri dari seorang suami, dan bahkan bukan halal lagi, tetapi itu adalah sesuatu yang penuh dengan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jelas pendapat yang benar dan dibenarkan adalah menyentuh istri kita sendiri membatalkan wudhu. Balik lagi ke pembahasan kita yang keempat adalah menyentuh, bersentuhannya 2 kulit, rojulin wa mra'atin. Ini syarat kedua, harus laki perempuan. Kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Bila hail, tanpa adanya penghalang, ya, maka jika misalkan seorang istri kita memakai daster yang sangat tipis, kemudian kita memeluknya dari arah belakang, maka itu tidak membatalkan wudhu karena antara kulitmu, hai suami, dengan kulit istri ada penghalang kain, walaupun kain tadi adalah kain yang sangat tipis. Kemudian yang keempat, syarat bersentuhan membatalkan wudhu adalah sama-sama dewasa. Maka jika engkau menggendong anak tetanggamu, anak putri tetanggamu, engkau gendong, maka tidak batal wudhumu karena putri tetanggamu walaupun bukan saudaramu, bukan mahrammu, tetapi ia masih kecil dan belum dewasa. Batas dewasa dan tidak dewasa seseorang telah diputuskan oleh para ulama. Zaman sekarang kontemporer adalah anak sekolah dasar kelas 3 SD. Ya, maka anak sekolah dasar kelas 3 SD itu membatalkan daripada wudhu seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jelas bersentuhan 2 kulit antara laki perempuan yang sama-sama sudah dewasa dan tanpa penghalang itu membatalkan wudhu jika memenuhi syarat kelima, yaitu bukan mahram. Maka jika bukan mahram, bukan saudara, maka batal wudhunya. Tetapi jika mahram, maka tidak batal wudhunya. Seperti contoh seseorang yang bersalaman dengan orang tuanya, kita bersalaman dengan ibu kita, maka jelas tidak membatalkan wudhu. Walaupun kulit bertemu kulit, laki perempuan, dua-duanya dewasa, tidak ada penghalang, tetapi syarat kelima tidak terpenuhi, yaitu haruslah seseorang yang bukan mahram. Lantas siapa mahram?
Mahram ada 3 definisinya. Pertama, mahram itu adalah seseorang yang boleh engkau nikahi. Ya, mahram mohon maaf majelis mulia, mahram adalah seseorang yang tidak boleh engkau nikahi. Yang jika engkau bersentuhan dengannya, tidak dosa. Dan jika engkau bersentuhan dengannya, maka tidak membatalkan wudhu. Maka ini adalah mahram. Memang siapa aja mahram bagi kita? Mahram terbagi menjadi 2. Ada mahram selamanya, ada mahram sementara. Mahram selamanya ada 3. Yaitu pertama, mahram karena sebab keturunan, ada jalinan keluargaan, sebab nasab. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Siapa aja yang mahram disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikum." Sesungguhnya diharamkan atas kalian untuk menikahi ummahatukum, ibu kalian, wa banatukum dan putri kandung kalian, wa akhawatukum dan saudari-saudari kalian, baik saudari seayah, saudari seibu atau saudari kandung karena orang tuanya sama. Wa ammatukum dan bibi kalian, wa wa ammatukum dan bibi kalian dari ibu, dari ayah, wa khalatukum dan bibi kalian dari ibu, wa banatul akhi dan putri saudaramu, wa banatul ukhti dan putri saudarimu, keponakan. Maka jelas ibu atau nenek atau ke atasnya, putri atau cucu kita, kemudian saudari kandung seayah seibu, kemudian bibi-bibi kita baik dari ayah atau dari ibu, dan keponakan kita baik dari saudara kita atau dari saudari kita, maka ini adalah mahram sebab nasab. Mereka adalah orang-orang yang haram kita nikahi, yang jika bersentuhan kulit tidak dosa, dan jika bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Yang kedua adalah mahram sebab susuan. Maka perlu di antara kita ini bertanya kembali kepada ibu kita, apakah dulu kita pernah disusukan kepada orang lain? Maka jika jawabannya pernah disusukan kepada orang lain dan memenuhi syarat dengan syarat 5 kali susuan, yang 5-5-nya mengenyangkan, ya, maka dikhawatirkan anak-anak dari wanita yang menyusui kita waktu kita kecil, dikhawatirkan anak-anaknya adalah saudara-saudara dan saudari-saudari kita. Maka kita untuk Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan terakhir adalah mahram sebab pernikahan. Jika engkau menikahi seorang wanita, maka mahram atasmu keluarga dari wanita. Tadi di antaranya adalah mertua, ya. Mertua, maka engkau bersalaman dengan mertua itu tidak membatalkan wudhu walaupun engkau telah cerai dengan anaknya. Karena mertua sifatnya mahram sementara. Kau telah cerai dengan anaknya, dengan putrinya, dengan istrimu, tapi tetap engkau boleh bersalaman dengan mertuamu. Karena mertua itu mahram selamanya walaupun telah cerai. Kemudian menantu, ya, engkau punya putra dan putramu menikahi seorang gadis, maka itu menantumu, maka menyentuh menantu itu hukumnya tidak membatalkan wudhu. Kemudian adalah istrinya ayah, artinya ibu tiri, ya, ibu tiri, istrinya ayah. Jika ternyata ayahmu menikah lagi dengan istri kedua, maka engkau bersalaman dengan istri kedua ayah, hukumnya adalah boleh. Dan terakhir adalah putri tiri, maka ini juga mahram sebab pernikahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada itu semua pembahasan adalah mahram selama-lamanya. Tetapi ada mahram yang sifatnya hanya sementara, yaitu ada 2. Yang pertama adalah ipar. Ipar itu mahram sementara, ya. Kemudian yang kedua,
Ya, mahram sementara di antaranya adalah bibinya istri. Bibinya istri adalah mahram sementara. Dan juga ipar. Ipar itu berarti adalah istri daripada saudarimu, mahram sementara. Artinya jika saudaramu meninggal atau menceraikan iparmu, maka engkau boleh menikahi ipar itu karena sifatnya sementara sebelum ada perceraian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah pembahasan tentang mahram. Maka sekali lagi mahram adalah wanita yang tidak boleh engkau nikahi, adalah wanita yang tidak batal bersentuhan dengannya, dan adalah wanita yang tidak dosa jika engkau bersentuhan dengannya. Maka mungkin ini saja pembahasan kita pada hari ini, mungkin tambahan. Lantas bagaimana Habib jika terjadi pada suatu momen, pada suatu kejadian, ada seorang janda membawa putrinya bertemu dengan seorang duda yang membawa putranya. Apakah janda dan duda tadi boleh tetap menikah? Sedangkan putrinya janda dan putranya duda juga ingin saling menikah. Apakah kedua-duanya boleh menikah? Maka jawabannya hukumnya adalah boleh, ya, boleh. Duda menikahi jandanya berbarengan dengan putri janda menikahi putra duda, maka hukumnya adalah boleh. Lantas bagaimana Habib jika disilang atau dibalik? Ternyata si janda mau nikah dengan putranya duda, dan duda mau nikah dengan putrinya janda. Jika disilang begitu, apakah boleh? Jawabannya juga adalah boleh. Ya, selama tidak menyalahi aturan syariat Islam bagaimanapun contohnya, maka hukumnya adalah boleh. Jelas tidak boleh jika seorang keponakan ingin menikahi paman kandungnya. Ini jelas tidak boleh dan lain sebagainya. Mungkin sekian saja sesi tausiah kita pada pertemuan kali ini. Kita tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, Alhamdulillah, syukran kafiran kami haturkan atas ilmunya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib bin Alwi Al-Habsyi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita selanjutnya memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi tanya jawab. Barusan Habib menjelaskan ilmu yang mungkin sudah kita biasa kita lakukan sehari-hari. Tentang toharoh tadi mungkin contohnya tentang berwudu, dan mungkin lainnya yaitu tentang mahram. Barangkali dari keseharian Bapak Ibu yang sudah biasa melakukan di kesehariannya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Yang ingin bertanya silakan bisa mengklik raise hand di aplikasi Zoom-nya, atau mungkin bisa lewat chat di Zoom-nya. Terima kasih, silakan. Barangkali dari Ibu Direktur dan para pejabat struktural ada yang ingin ditanyakan, Ibu, dipersilahkan. Dilanjut aja, mangga Pak. Iya. Ya, mangga dilanjut aja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian di antara syarat-syarat berwudu adalah tidak terdapatnya sesuatu benda yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Ya. Tidak adanya sesuatu benda yang menghalangi sampainya air wudhu ke kulit kita, seperti mungkin seseorang yang mengecat tembok rumahnya, kemudian ada bekas-bekas cat di tangan-tangannya, maka itu harus dihilangkan dulu dengan sejenis thinner,
baru dia bisa melaksanakan wudhu, karena cat itu menghalangi sampainya kulit ke anggota wudhu, sampainya air ke anggota wudhu. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk dari cat adalah cat kuku. Maka seorang wanita yang menggunakan cat kuku atau kita kenal dengan sebutan kuteks, maka itu juga menghalangi sampainya air wudhu ke kulit. Maka seorang wanita yang sedang tidak haid, dia wajib melaksanakan sholat dan memakai kuteknya. Maka setiap dia ingin sholat, dia harus menghapus daripada catnya tadi, karena itu dapat berakibat fatal, menjadikan wudhu wanita yang memakai kuteks tadi menjadi wudhu yang tidak sah, dan jika wudhunya tidak sah maka sholatnya juga dianggap tidak sah. Lantas ada pertanyaan, bagaimana jika kuteks tadi dipakai oleh wanita yang sedang halangan? Maka jawabannya jelas adalah kita akan berbicara mengenai hukum memakai kuteks sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun jika wanita tadi memakai di kukunya adalah dengan daun hinai, yaitu daun yang jika digerus kemudian ditaruh di tangannya, menghiasi tangannya seperti tangan pengantin wanita itu, maka ketika dihilangkan daunnya dia terdapat bekas-bekas hinai. Maka hinai tadi atau henna itu tetap menyampaikan air ke dalam kulit, sehingga henai walaupun ada di tangan, wudhunya wanita tersebut adalah tetap sah. Lantas bagaimana jika seseorang wanita yang biasa berangkat ke kantor, biasa setiap paginya memakai make up, tiba saja datang waktu sholat zuhur, waktu istirahat dan dia harus sholat zuhur. Lantas bagaimana wudhu dengan make up? Maka jelas hukumnya adalah masuk ke pembahasan syarat berikutnya, yaitu tidak boleh di atas anggota wudhu terdapat sesuatu yang merubah sifatnya air yang suci mensucikan. Dikhawatirkan jika seseorang yang memakai air wudhu dan bercampur dengan make up yang ada di wajahnya, maka air tadi bukan menjadi air suci mensucikan lagi, tapi air tadi berubah menjadi air campuran, air bercampur, air mukhalid, air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Maka jelas make up tadi harus dihapus dulu ketika seseorang ingin wudhu, harus dihapus dengan sampai bersih, baru wanita tadi melakukan wudhu. Lantas bagaimana dengan beberapa make up di wajah yang bersifat waterproof atau anti air? Maka jelas lebih-lebih make up yang anti air jelas lebih dilarang dan lebih harus dihapus ketika seseorang melaksanakan wudhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja penjelasan tentang wudhu. Tafadhol. Jika ingin ada yang ditanyakan. Baik Habib, insya Allah izin mengajukan pertanyaan dari kolom chatting. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, mendekati Hari Raya Idul Adha, rencana kami akan akikah. Mana yang didahulukan, akikah atau kurban? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara mengusap kedua telinga dalam berwudu? Mungkin Habib pertanyaannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Seseorang yang ketika ingin hanya 1 kambing, sedangkan dia harus melakukan akikah yang hukumnya adalah sunnah, dan juga kurban yang hukumnya adalah sunnah. Akikah sunnah 1 kali seumur hidup. Kurban sunnah 1 kali setiap tahun. Artinya ketika seseorang masuk di dalam bulan Dzulhijjah,
bulan sunnah untuk berkurban, maka dia sunnah untuk berkurban setiap tahunnya. Salah jika seseorang yang mengatakan tahun ini aku tidak berkurban karena tahun kemarin aku telah berkurban. Lantas bagaimana? Apa yang harus didahulukan? Akikah dulu atau kurban dulu? Maka pilihan terserah kita. Yang jelas pilihan ada di seseorang yang ingin melakukan akikah dan korban tersebut. Yang jelas perlu diketahui akikah itu sunnah satu kali dalam seumur hidup. Jika akikah tadi dilakukan bagi seseorang yang belum baligh, orang tua yang ingin mengakikahkan anaknya, maka itulah sunnah bagi orang tuanya, bukan atas anaknya. Tetapi jika ternyata diri kita setelah bertanya kepada orang tua, apakah kami ini udah diakekahin atau belum? Nah, jika jawabannya belum dan engkau telah balik, maka tidak, kesunahan tadi tidak ada pada orang tuamu, tetapi telah berpindah kepada dirimu. Maka dirimu yang telah dewasa, yang belum diakekahi, sunnah untuk dirimu untuk melaksanakan akikah. Maka jawaban dari pertanyaan tadi, pilihan terserah daripada yang akan melakukan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua adalah tentang apa tadi? Habib, bagaimana cara sebentar Oh iya, telinga ya, mengusap mengusap telinga. kedua telinga? Iya. Ya, ketika berwudu tidak hanya ada kefarduan di dalam berwudu, tetapi juga ada kesunahan di dalam berwudu. Di antaranya adalah mengusap telinga. Dalam berwudu tata cara yang dibenarkan, telinga diusap hingga 15 kali. Ya, yaitu 3 kali ketika kita mengusap wajah. Jadi ketika seseorang mengusap wajah, ya, itu dia sunnah melebarkannya sampai telinganya kena. Karena yang wajib itu batas telinga. Telinganya tidak masuk, tetapi memasukkan telinga ketika membasuh muka itu hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika seseorang membasuh muka, dia telah mengusap telinganya sebanyak 3 kali. Kemudian 3 kali lagi ketika ia melakukan pengusapan terhadap kepalanya. Karena kepala walaupun wajibnya sedikit saja dengan 1 jari, dengan 1 tetes, tapi yang sunnah adalah dengan seluruh tangan. Begitu, ya. Dengan bolak-balik sebanyak 3 kali. Ketika proses ini, telinga juga dianjurkan untuk ikut diusap pada saat tersebut. Kemudian telinga juga sunnah diusap dengan sendirinya, yaitu dengan tata cara yang telah kita ketahui, di mana jempol di bagian belakang dan ujung jari di dalam lubang telinga, begitu ya. Begitu. Ya, sebanyak 3 kali. Sudah 9 kali kita mengusap, membasuh telinga kita. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah dengan cara engkau mengambil air, begitu, dan ditaruh sebanyak 3 kali. Ambil air, gitu. Ya. Dan terakhir adalah dengan cara dengan jari kelingking, agar mendapat lagi wilayah yang lebih masuk lagi untuk dibersihkan dengan kedua kelingking, masukkan beri air, kemudian dimasukkan ke dalam lubang telinga, sehingga itu betul-betul membersihkan telinga seorang muslim dan mukmin ketika ia telah berwudu. Tafadhol. Syukran kasiran Habib atas jawaban dari pertanyaannya. Saya mohon izin membacakan kembali satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membasuh kaki saat wudhu terhalang waktu? Misalnya, membasuh muka sampai kepala di satu tempat, sedangkan membasuh kaki di tempat lain, atau sebelumnya telah mengusap sepatu terlebih dahulu. Bagaimana Habib? Tafadhal. Mengusap sepatu? Iya, betul. Ya. Terima kasih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kemudahan-kemudahan. Di antara kemudahan tadi adalah beberapa rukhsah yang insya Allah kita akan jelaskan sebentar lagi. Sebelumnya kita harus ketahui bahwasanya berbeda antara fardu dengan rukun.
Jika di dalam sholat kita biasa mengucapkan bukan fardu sholat, tapi rukun-rukun sholat. Tetapi di dalam wudhu itu namanya bukan rukun-rukun wudhu, tapi fardu wudhu. Apa bedanya rukun dengan wudhu? Dua-duanya sama-sama wajib, rukun wajib, yang apabila ditinggalkan menjadikan sholat tidak sah. Fardu juga wajib, yang apabila ditinggalkan menjadikan wudhu seseorang tidak sah. Tetapi rukun dan fardu sini berbeda cara pelaksanaannya. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan secara terus-menerus, ya, secara kontinu, secara terus bersambung antara satu dengan yang lainnya. Seseorang yang melakukan takbir, berdiri, membaca Al-Fatihah, kemudian rukunya harus bersambung dengan i'tidalnya. I'tidalnya harus bersambung dengan sujudnya. Ini namanya rukun, sesuatu yang nggak bisa dipisah-pisah. Berbeda dengan fardu. Fardu adalah sesuatu yang bisa dipisah cara melaksanakannya. Mungkin seseorang berniat dan mengusap wajahnya di Masjid At-Taqwa Cirebon, dan dia melihat rombongan bisnya akan berangkat, maka dia langsung naik ke atas bisnya. Setelah bis ini sampai di satu masjid lainnya, maka jamaah yang baru membasuh wajahnya di Masjid At-Taqwa tinggal melanjutkan ke tangannya. Ya, mungkin tangannya di masjid mana, nanti ngusap rambutnya di masjid mana lagi, maka ini hukumnya adalah boleh, karena ini namanya fardu. Maka jawabannya adalah boleh memisah-misah pengusapan itu. Kemudian yang pertanyaan tentang kedua, kembali lagi, adalah tentang rukhsah, di mana umat Islam Allah jadikan menyebar di seluruh dunia dari 214 negara yang ada di dunia, baik mayoritas atau minoritas orang Islam. Di mana di negara-negara tadi terjadi tidak hanya di Indonesia, yang hanya ada musim panas dengan cuaca panas yang tidak terlalu ekstrim, dan musim dingin dengan dingin yang juga tidak terlalu mainstream, di mana dingin kita sejuk, ada hujan dan lain sebagainya. Warga di Indonesia tidak mengalami hal-hal seperti negara lain di mana ekstrim betul cuaca tadi, sehingga seseorang yang terlalu panas tidak mungkin dia menggunakan jaket tebal atau sepatu tebal, tapi di cuaca yang sangat dingin mungkin dia memakai jaket yang sangat tebal dan sepatu juga yang sangat tebal. Maka syariat Islam melihat hal ini memberikan rukhsah, di mana seseorang muslim ketika dia berwudu, apalagi di negara dingin yang mainstream tadi, maka dia boleh cukup mengusap sepatunya sebagai ganti daripada membasuh kakinya. Maka ini adalah rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang melakukan daripada kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab syariat, bab ini disebut dengan bab masah al-khufain atau mengusap di atas kedua sepatu. Tentu dengan syarat-syaratnya. Di antaranya sepatu tadi harus menutupi mata kaki. Sepatu tadi adalah sepatu yang kuat dibuat berjalan 24 jam. Jika terus dilakukan perjalanan, sepatu tadi tidak boleh sifatnya yang menembus air, seperti sepatu kain itu tidak boleh, tidak sah. Dia harus menggunakan seperti sepatu bot atau sepatu kulit, ya. Baru dia boleh mengusap di atas sepatunya dan menjadi pengganti daripada membasuh kaki ketika wudhu. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Tafadhol. Alhamdulillah, syukran Habib atas jawabannya. Mohon izin kembali, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Izin membacakan pertanyaannya. Misalkan kita sudah bernazar akan kurban kambing 2 ekor dengan menyembelihnya sendiri, tetapi tiba-tiba berubah dalam pelaksanaannya menjadi kurban 1 ekor sapi secara keluarga atau bertuju. Nah, apakah niat nazar 2 ekor kambing tetap harus dilaksanakan atau tidak? Begitu Habib? Silakan.
Wallahu alam, Habib belum tahu jawabannya, mungkin nanti akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ini masuk bab nazar, apakah benda sesuatu yang dikeluarkan ketika bersedekah itu boleh diganti dengan benda lain yang sama kualitasnya? Wallahu alam, insya Allah dijawab pada pertemuan yang selanjutnya. Sedikit saja pembahasan tentang Idul Adha. Maka yang perlu diperhatikan ketika menyembelih itu diantaranya yang wajib pisau tadi harus betul-betul tajam. Wal yuhidda ahadukum syafratah waliyurih dhabihatah. Kata Nabi, dan hendaknya salah seorang daripada kalian, hai para sahabatku, kalian menajamkan pisau-pisau kalian dan menyenangkan hewan sembelihan kalian. Menyenangkan mungkin 10 hari sebelum disembelih, tanggal 10 Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, hewan ternak tadi, hewan kambing tadi dikasih rumput yang segar-segar, disenangkan kata Nabi, dan pisaunya harus betul-betul pisau yang tajam. Ini syarat yang penting. Jangan sampai kita menyembelih dengan pisau yang tidak tajam sehingga masuk kategori membunuh hewan kurban dengan sesuatu benda tumpul. Maka ini menjadikan hewan kurban tadi bangkai. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyembelihnya boleh harus muslim atau ahli kitab. Ya. Maka jika yang menyembelih adalah orang Hindu Buddha, maka kambingnya menjadi bangkai. Ya. Kemudian yang ketiga, cara menyembelihnya harus putus 2 jalan urat dari 3 jalan kerongkongan yang ada. Maka yang harus putus adalah jalan nafas dan juga jalan masuknya makanan dan minuman. Itu harus putus. Yang keempat, menyembelihnya tidak boleh dicacah. Jadi ketika pisau turun sampai di leher kambing tadi, ketika mulai menyembelih, dia harus tetap nempel tuh pisau di leher sampai 2 jalan tadi terputus. Tidak boleh pisau tadi diangkat kemudian itu udah masuk bukan menyembelih, tapi mencacah, maka ini tidak dibenarkan. Maka inilah 4 syarat yang harus diperhatikan. Jelas selanjutnya hewannya harus hewan yang halal dan lain sebagainya. Adapun membaca bismillah ketika menyembelih hewan kurban, hukumnya sunnah saja. Maka jika penyembelih lupa mengucapkan bismillah, maka tidak menjadikan daripada hewan kurbannya menjadi bangkai. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Habib, syukran kafiran atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Jawaban Habib barusan sekaligus menutup segmentasi tanya jawab di siang hari ini. Terima kasih semuanya yang telah bertanya dengan antusias. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah meringankan langkah kita untuk bisa mengikuti majelis ilmu dan mendapat hidayahnya, serta Allah berikan kekuatan untuk bisa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri kajian hari ini, kami persilahkan kepada Al-Habib Al-Mukarram Hisham bin Alwi Al-Habsyi untuk memberikan doa keberkahan bagi kami. Kepada Habib dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannina 'alaiha qabiliha wa athmimha 'alaina. Allahumma ghfirli wali walidiyya warhamhum kama rabbaw sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Demikian majelis rutin Rumah Sakit Paru Sidawangi siang hari ini. Saya, Rian Hidayat, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Mari kita tutup kajian hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.